Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Demo ratusan mahasiswa tuntut Wali Kota Sorong selesaikan masalah banjir berlangsung ricuh. Rusak jendela 2 kotak amal di Masjid Nurul Mujahidin Merauke digasak maling. Pembagian daging kurban di Merauke melanggar protokol kesehatan. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kota Sorong, Papua Barat menuntut Wali Kota Sorong segera selesaikan masalah banjir di kota Sorong. Selamat siang, Bapak Wali Kota. Seandainya kalau istri Mahasiswa mendesak masuk ke dalam kantor Wali Kota, namun dihadang polisi dan Satpol PP. Kericuhan terjadi ketika demonstran membakar ban bekas. Polisi yang melarang pendemo bakar ban baku hantam dengan pendemo. Dua orang polisi terluka dalam kericuhan tersebut. Polisi juga menangkap 1 pendemo yang diduga sebagai pemicu bentrokan. Bahwasanya kota Sorong ini sedang tidak baik-baik begitu. Makanya kita sampaikan poin tuntutan kita. Nah, harapannya adalah Pak Wali Kota mampu untuk merealisasikan ada poin tuntutan yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya adalah persoalan drainase dan kemudian galian C yang ada di kota Sorong itu mohon untuk kemudian diselesaikan. Itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya lah Wali Kota Sorong sebagai pemerintah kota Sorong berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 itu bertanggung jawab atas persoalan banjir yang terjadi diakibatkan oleh sampah. Dalam hal memberikan ganti rugi kepada masyarakat kota Sorong. Ganti rugi berupa korban material dan sebagainya. Cipayung Press dan masyarakat Kota Sorong kami berikan kepada Bapak Wali Kota untuk menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi poin tuntutan kami. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau yang hadir usai kericuhan menerima aspirasi pendemo dan berjanji akan menyelesaikan masalah banjir di Kota Sorong, Papua Barat. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir membuat jalan Trans Papua yang menghubungkan Deyai dan Mimika putus. Jalan Trans yang berada di Kampung Iwaka, Distrik Kuala Kencana itu putus karena Sungai Iwaka tak mampu menampung debit air. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata yang mengunjungi warga Kampung Iwaka membagikan bantuan bahan makanan pada warga yang kesulitan mendapat bahan pokok karena terputusnya jalan. Kehadiran saya sini ingin melihat langsung apa kendala-kendala tadi kita sampaikan terkait jangka pendek yang harus kita lakukan segera. Kalau kita tidak melihat langsung, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tadi Pak Bupati udah duluan, semua udah duluan, nanti saya akan merespon untuk mengambilkan langkah-langkah cepat untuk mengembalikan normal kehidupan masyarakat di sini. Sementara itu warga Iwaka berharap pemerintah daerah segera perbaiki jalan Trans Papua sehingga aktivitas warga dapat normal kembali. Antara perbatasan Mimika antara Mimika dengan Deyai, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kapolres yang bisa datang kunjung langsung ke masyarakat di sini sementara masyarakat lagi kena musibah yang seperti ini, banjiran ada beberapa tempat.
baik itu di Kali Putih, terus dengan pas di Petepal, sama di Kilo 12 ini. Dan harapan kami bahwa Kapolres ke sini bukan hanya satu kali, tetapi ke depan pun hati kami terbuka untuk menerima Pak Kapolres dan semua jajaran. Itu harapan masyarakat, dan harapan masyarakat pun Pak Kapolres bisa menyambung suara kepada semua pihak, baik pemerintah Mimika, terus seluruh kontraktor yang ada, supaya mereka bisa menyelesaikan akses ini, akses jalan ini, lalu masyarakat bisa pulang balik seperti biasanya. Oktavianus juga berharap selain memperbaiki jalan, Pemda juga membantu bahan pokok untuk 800 warga di Kampung Iwaka. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Mendapat laporan 4 anak buah kapal ikan hilang di perairan Asmat, tim SAR langsung melakukan pencarian. Menggunakan kapal cepat, tim SAR menyisir jalur kapal dari Mimika menuju Asmat. Setelah mencari selama 5 hari, kapal penangkap ikan Nusantara Kemilau akhirnya ditemukan tim SAR sedang berlabuh di perairan Tanjung Mor. Saat diperiksa, 4 anak buah kapal dalam kondisi sehat. ABK mengaku gelombang tinggi membuat mesin kapal rusak sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Asmat. Sebelum tim melaksanakan pencarian, satu informasi dari Bapak David selaku agen kapal KM Kemilau Kencana Mimika sempat melaksanakan hubungan kontak telepon dengan salah satu ABK, sehingga dari informasi tersebut menyatakan bahwa kapal saat ini sedang lego jangkar di Tanjung Mor, Kabupaten Asmat. Terkait dengan info dari Bapak David tersebut, tim berangkat pada pukul 09.45 menuju ke lokasi. Adapun jarak dari lokasi disampaikan di mana kapal lego jangkar Tanjung Mor adalah kurang lebih 16 nautical mile dari Asmat. Dalam kondisi sehat dan selamat, kendala yang mereka hadapi, kapal mengalami kerusakan pada gearbox sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Terkait dengan penemuan keempat orang ABK tersebut, maka operasi SAR dinyatakan selesai. SAR Merauke menghimbau nelayan sementara waktu tidak melaut karena gelombang laut mencapai 3 meter hingga 2 pekan ke depan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dua buah kotak amal Masjid Nurul Mujahidin Merauke dicuri Minggu dini hari kemarin. Saat beraksi, pencuri terekam kamera pengintai atau CCTV masjid. Dia pakai apa? Dondo apa baju yang tutup muka itu? Topeng. Muka yang ada baju yang apa namanya itu? Yang kepalanya itu kepala pakai topi. Pencuri masuk ke dalam masjid dengan merusak jendela, langsung mengambil 2 kotak amal yang berada di ruang sholat. Nah, itu dia, langsung memang dia langsung ke situ memang. Nah, di situ kita kehilangan di situ 322. 322 yang satunya yang tidak jadi dia. Pengurus Masjid Nurul Mujahidin, Ali Syahbana, mengatakan 2 kotak amal berisi uang sebanyak Rp300.000. Ya, jadi kotak amal Masjid Nurul Mujahidin Pasar Manggu yang dicuri semalam itu adalah kotak amal yang khusus untuk mobil operasional mobil jenazah. Setelah dicuri, sempat juga yang satu yang kotak amal Pondok Pesantren Al Munawwarah itu sempat diangkat juga, cuma tidak bisa lolos, mungkin
melihat sudah ada yang intai dia begitu. Nah itu perkirakan berapa isi kotak amal itu? Kotak amal kalau yang mobil jenazah itu kurang lebih 300.000. 300.000 ya. Karena hari Jumat kami sudah ambil. Oh, jadi gitu. kan hari Jumat ya ini kejadian hari Minggu berarti cuma 2 hari saja. 2 hari ya. Sementara itu Kepala Unit Pengaduan Masyarakat Polres Merauke Ibda Darminto mengatakan polisi masih memburu pelaku yang diduga merupakan spesialis pencuri kotak amal. Jam berapa Pak kejadiannya? Jam 3:30 lah, jam 3, sekitar jam 3 lewat, hampir 3:30. Oh gitu. Waktu itu dapat laporan dari? Dapat laporan dari pos pasar. Oh gitu. Pasar melapor melalui HT. Terus dari hasil penyidikan sementara di mana, melalui pintu mana masuknya? Masuk congkel melalui jendela. Jendela ya? Jendela samping terminal. Oh gitu. Ini kira-kira kalau menurut kacamata kepolisian, apakah ini sudah memang pengalaman atau spesialis kotak amal, pencuri kotak amal? Kayaknya mungkin spesialis lah, sudah spesialis ya? Dalam sebulan terakhir, 2 masjid di Merauke kehilangan kotak amal. Polisi didesak agar segera menangkap pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.